Saudara, dari hasil klasemen sementara kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C Zona Asia, Jepang berada di puncak klasemen, saudara. Jepang berada di puncak klasemen dengan rekor tak pernah kalah dan menjadi tim perdana yang mengamankan tempat di Piala Dunia 2026. Posisi kedua ditempati oleh Australia dengan 10 poin, hasil 2 kali menang dan 3 kali imbang. Di posisi ketiga menjadi milik Arab Saudi yang otomatis naik ke posisi usai Indonesia dikalahkan Australia. Sebaliknya, Indonesia turun ke posisi 4 dengan poin 6. Sementara itu Bahrain dan juga Tiongkok berada di posisi 5 dan juga 6. 2 hari jelang laga panas Indonesia versus Bahrain, kedua tim tengah mempersiapkan performanya, saudara. Selengkapnya kita sapa jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dan juga Aufa Farid di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta. Selamat petang Renata, ini bagaimana persiapan timnas Indonesia dan juga Bahrain jelang laga pada Selasa mendatang? Ya, selamat petang Yasir dan juga saudara. Tentunya kedua tim baik itu dari Indonesia maupun Bahrain ini akan menggelar latihan karena tentu laga pada Selasa depan menjadi laga yang krusial bagi kedua tim untuk memperebutkan poin dan menjaga atau mengamankan posisi 4 besar di klasemen Grup C putaran ketiga klasifikasi Piala Dunia 2026. Nah, Yasir dan juga saudara, dari informasi yang kami dapatkan memang untuk timnas Indonesia ini akan berlatih di Stadion Madia pada pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Sementara untuk timnas Bahrain ini akan dijadwalkan latihan di lapangan A Gelora Bung Karno pada pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, seluruh pemain Bahrain ini informasinya akan latihan hari ini, yang berarti ada 26 pemain karena berbeda dengan hari kemarin yang dimana hanya 14 pemain yang berlatih di lapangan, sementara 12 pemain inti ini berlatih di gym. Nah, kalau dari informasi yang kami dapatkan dari konferensi pers ataupun doorstop dari manajer timnas Indonesia Sumarji ini mengatakan bahwa kondisi mental pemain timnas Indonesia ini dikabarkan sudah optimal dan pulih setelah menghadapi kekalahan pada saat laga melawan Australia. Kemudian latihan terbaru, latihan kemarin yang sudah digelar ini sudah memperlihatkan atau menunjukkan bahwa para pemain ini sudah kembali ke kondisi yang optimal dan siap bertanding dengan penuh semangat melawan Bahrain di Selasa depan. Yang kita ketahui memang saat melawan Australia tentu ada 3 pemain yang mengalami cedera. Yang pertama ada Max Hilgers yang dimana ia sudah dipastikan tidak akan mengikuti pertandingan Selasa depan melawan Bahrain karena mengalami cedera dan harus kembali ke Belanda. Sementara 2 pemain lainnya yakni Sandy Walsh dan Oleh Romani ini dikabarkan sudah memulai latihan, bisa latihan kembali. Kemarin sudah berlatih di gym dan kabarnya akan mengikuti latihan di Stadion Madia bersama dengan pemain timnas lainnya. Nah, kalau kita melihat juga pernyataan dari pemain timnas Indonesia, Calvin Verdong ini mengatakan bahwa timnas Indonesia harus belajar dari kekalahannya menghadapi atau melawan Australia kemarin, yang dimana situasi bola mati yang menjadi titik lemah saat melawan Australia. Tentu kita berharap dalam latihan yang akan digelar pada pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat ini, Indonesia masih bisa mengamankan posisinya dan diharapkan juga bisa menjaga peluangnya untuk lolos di Piala Dunia 2026. Kembali kepada Anda, Yasir. Ini yang jadi harapan kita bersama ya, Renata Panggalo. Timnas Garuda bisa mengalahkan Bahrain pada Selasa mendatang. Terima kasih atas informasinya. Dan ini usai kalah telak dari Australia, kemenangan timnas melawan Bahrain jadi penentu peluang Indonesia untuk tetap bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Kita bahas bersama dengan pengamat sepak bola M. Kusnaini yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang, Bungkus. Selamat petang, Yasin. Ini usai kalah dari Australia, prediksi Anda seperti apa? Akankah ada perubahan berarti dari formasi yang nantinya akan disiapkan oleh Perty Kluivert dan juga tim pelatihnya?
Ya, saya pikir ada kesempatan bagi Coach Patrick dan tim asisten untuk mengevaluasi hasil pertandingan lawan Australia. Dan Mm-mm. saya pikir mereka sekarang sudah bisa memahami lebih baik tentang karakter pemain Indonesia, kemampuan mereka, sistem bermain yang tepat untuk mereka. Sehingga saya berharap di laga lawan Bahrain nanti kita bisa bermain lebih baik, lebih hati-hati. Mm-mm. Minimal kita tidak lagi mudah kebobolan oleh situasi bola mati. Yang pertama, tidak lagi mudah kebobolan oleh serangan balik. Tentu itu sudah dipelajari ya dari pertandingan lawan Australia kemarin. Mm-mm. Hati-hati ini nanti akan seperti apa nih menurut Anda? Sisi mana saja yang akhirnya menjadi fokus evaluasi dari Kluivert? Mengingat kalau kita lihat ini kan waktunya mepet nih, tinggal 2 hari lagi. Ya, sebetulnya dari segi waktu ini sudah lumayan ya dibanding laga pertama. Ini kesempatan berlatihnya bahkan bisa lebih dari 5 kali. Itu Mm-mm. sangat penting berlatih, kemudian menyiapkan game plan, mengimplementasikan dalam latihan itu menurut saya sudah cukup ya. Nah sekarang tinggal bagaimana kita melihat game plan yang nanti akan diterapkan oleh pelatih. Mm-mm. Saya kemarin sempat mengatakan bahwa mudah-mudahan kita tidak lagi. Tadi saya sudah mengatakan bahwa kita tidak lagi mudah kecolongan dari situasi bola mati. Karena Mm-mm. situasi bola mati itu biasanya butuh latihan ya. Dan kemarin waktunya latihan kan cukup banyak. Mudah-mudahan dalam latihan sudah dipelajari bagaimana mengatasi situasi bola mati. Yang kedua, sistem pertahanan menurut saya juga harus dibenahi. Waktu yang dimiliki oleh timnas saya pikir sudah cukup untuk membenahi pertahanan. Apakah bermain dengan 4-3-3 atau 3-4-3 tentu pelatih yang paling tahu, apalagi kondisi pemain tentunya sekarang berbeda karena ada Miss Hilher yang cedera, kemudian Mm-mm. juga ada pemain yang kembali tentunya, ada Orat Mangun, kemudian juga ada beberapa pemain yang kondisinya mungkin juga sekarang sudah lebih baik dibanding pertandingan sebelumnya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan strategi atau game plan yang tepat untuk menghadapi Bahrain. Ini nih game plan yang tepat untuk bisa mengalahkan Bahrain. Untuk mendapatkan game plan yang tepat, untuk kita juga pasti melihat bagaimana performa dari Bahrain sendiri ya. Sebelumnya Ya, sudah dilihat performa Bahrain melawan Jepang. Bisa dikatakan apakah ini bisa menjadi peluang besar untuk timnas Indonesia mengambil poin? nah ini yang saya pikir penting sekali bagi Coach Patrick dan asisten. Tidak hanya melihat tim kita, tapi juga melihat siapa lawan kita. Bahrain Hmm. menunjukkan performa yang sangat bagus waktu lawan Jepang. Mereka mampu membuat Jepang kesulitan sampai sekitar 60 menit sebelum akhirnya kebobolan 2 gol. Kelebihan Bahrain itu karena pemainnya sebagian besar pemain senior ya. Mereka sudah matang, bahkan rata-rata pemainnya tuh capsnya sudah di atas 70. Artinya mereka sudah lebih dari 5 tahun saling bersama di dalam tim, sudah saling memahami. Dan ditambah lagi Bahrain ini kan pemainnya berasal dari 3 klub besar yang mayoritas dari 3 klub besar, Al Muharraq, Al Rifa dan Hmm. Al Holdia. 4 dari strikernya itu 3 berasal dari klub Al Holdia. Artinya mereka sudah sangat saling mengenal. Kerjasama bukan lagi persoalan bagi mereka. Hmm. Nah jadi ini yang harus diwaspadai. Bahrain akan bermain disiplin. Mereka belajar dari Australia bagaimana mengalahkan Indonesia. Mereka akan bermain disiplin, menunggu di lini pertahanan dan kemudian Hmm. mencoba serangan balik cepat. Saya pikir itulah cara Bahrain mungkin yang akan dilakukan ketika menghadapi kita. Nah, kita harus belajar dari situasi ketika melawan Australia karena kita menghadapi situasi yang sulit ketika lawan menunggu di area pertahanan mereka dan kemudian menyerang melalui serangan balik. Mhm. Ini yang juga harus diantisipasi ya. Dengan ini kan juga dalam permainan ini nanti Mas Hilgers juga akan absen begitu. Menurut Anda berpengaruh besar atau cukup berpengaruh dengan performa skuad Garuda? Secara materi kita punya beberapa pemain yang kualitasnya tidak kalah dengan Miss Silver ya. Ada Rizky Ridho, ada Justin yang sekarang juga sudah bisa kembali lagi. Ada Jordi Amat, jangan lupa ini pemain yang juga punya kualitas bagus. Opsinya masih cukup banyak bagi Coach Kluivert. Nah tinggal kita tunggu apakah dia akan kembali ke formasi awal seperti di Australia, diawali dengan 4-3-3 atau kembali ke formasi yang kemudian dikembangkan sesudah ketinggalan 0-2, 3-4-3. Bagi saya 3-4-3 atau 4-3-3 tentu pelatih yang paling tahu dengan situasi di tim ya. Tapi kalau melihat pengalaman kemarin lawan Australia, sepertinya kita butuh bermain dengan 3 back karena kita seringkali masih agak sering terlambat pada saat transisi ketika kehilangan bola di lini pertahanan lawan. Kalau 3-4-3 itu ada 3 pemain belakang yang mungkin lebih siap untuk menghadapi lawan ketimbang 4-3-3. Oke, yang juga jadi perhatian tentu adalah mental dari timnas kita nih pasca kalah telak kemarin 5-1. Apa yang Iya, menjadi catatan Anda soal ini?
Iya, untungnya kita punya waktu kan cukup panjang 5 hari. Biasanya pemain itu hari pertama, hari kedua tuh masih down sesudah kekalahan. Tapi sesudah berlatih beberapa kali mereka sudah lupa dan akan memasuki pertandingan dengan situasi yang lebih fresh. Apalagi saya pikir mereka sih di Jakarta juga cukup enjoy ya karena atmosfer dukungan publik juga sangat baik. Meskipun kita kalah 1-5, saya yakin pendukung timnas tetap memberikan respek kepada para pemain atas perjuangan mereka. Dukungan kepada pemain juga masih sangat tinggi. Mudah-mudahan di GBK nanti dukungan itu bisa menjadi modal untuk membuat timnas tampil lebih baik. Ini yang apalagi lawan mainnya di kandang sendiri ya, tentu saja dukungan dari supporter Garuda Muda ini juga bisa memberikan energi sendiri untuk timnas Indonesia mengalahkan Bahrain pada Selasa mendatang ya. Harapan kita bersama ya Bung Gus ya, Indonesia bisa menang melawan Bahrain. Terima kasih Bung Gus Naini, pengamat sepak bola, telah berbagi informasi bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat Bung Gus. Salam sehat. Usai jeda saudara, Kompas Petang masih akan hadir dengan informasi di tengah polemik di publik. DPR tetap mengetuk palu pengesahan revisi Undang-Undang TNI. Demonstrasi berbagai kalangan terjadi di berbagai pihak. Jalan menggugat aturan itu kini berada di Mahkamah Konstitusi. Dinamikanya akan kami bahas dalam catatan Kompas TV. Usai jeda.